Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang sama kita hormati anggota DPRD Kota Sawalunto, Pak Irlan, yang sekaligus juga penggagas kegiatan ini. Luar biasa nih. Saya tidak tahu Pak Irlan ini juga punya jiwa yang jiwa penyair kayaknya. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan serta seluruh pimpinan OPD, Persib ya juga hadir di sini. Dinas Pendidikan dan Pariwisata, kemudian yang kami hormati para tamu kita, para penyair Nusantara, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat, termasuk pada malam hari ini kegiatannya kita dapat berkah. Buktinya turun hujan, ini berkah. Selawat beserta salam untuk disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu kami. Selamat datang di Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Ini Kota Sawalunto, ini kota wisata tambang yang berbudaya yang termasuk salah satu warisan budaya dunia by UNESCO. Ini ditetapkan pada tahun 2019 yang lalu, yaitu tambang batu bara Ombilin. Dengan nilai yang luar biasa ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia. Kenapa ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia? Karena memang Sawalunto ini walaupun kota kecil, tapi dia punya sejarah besar. Ini kalau kita flashback ke belakang, kalau bicara Sawalunto, kita bicara revolusi industri. Revolusi industri pertama di Eropa tahun 1800-an, ditemukan mesin-mesin uap dimulai di Prancis. Dan kemudian bangsa Eropa mulai berekspedisi dan menemukan salah satu lapisan hitam di cekungan Ombilin yang kiranya perlu untuk sebagai bahan bakar pada waktu itu, yang disebut dengan batu bara. Jadi di sini adalah investasi terbesar perusahaan Belanda pada waktu itu. Konon katanya perusahaan itu bergerak dengan konsorsium 4 bank Eropa untuk melakukan penambangan di daerah timur pada waktu itu. Sehingga ini menjadi tambang batu bara yang terbesar di Asia Tenggara pada zaman itu tahun 1800-an. Dan ini juga kita tetapkan sebagai hari ulang tahun kota di 1 Desember 1888. Dan alhamdulillah besok tanggal 1 Desember kita berulang tahun yang ke-134. Betul apa yang disampaikan Pak Irlan, kita sama ulang tahunnya dengan Padang Panjang. Dan kebetulan kemarin kami di museum juga bersama Wali Kota Padang Panjang. Beliau juga memaparkan kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman penyair. Dia akan mengundang penyair di seluruh Indonesia. Dan juga kalau bicara Sawalunto ini adalah kota tambang terintegrasi. Jadi agak sedikit berbeda dengan kota-kota lain yang tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Kota Sawalunto ini adalah kota yang benar-benar dibuat. Maka kalau kita lihat ke belakang, ini infrastruktur yang dirancang dari awal dengan fasilitas lengkap. Jadi kalau bicara Sawalunto, tahun 1800-an itu sudah ada power plant, pembangkit listrik tenaga uap.
Karena memang revolusi industri itu butuh bahan bakarnya dibawa ke Eropa, tetapi juga tempat prakteknya ada di Sawalunto. Sangat canggih pada waktu itu. Tahun 1800-an sudah ada power plant, pembangkit listrik, di mana daerah lain masih gelap-gelap waktu malam, Sawalunto sudah terang benderang karena ada pembangkit listrik. Di mana daerah lain masih transportasinya pakai pedati, Sawalunto sudah pakai kereta api uap pada waktu itu. Di mana daerah lain masaknya masih pakai kayu, Sawalunto sudah pakai mesin uap juga. Jadi memang agak sedikit lebih maju. Tapi seiring perjalanan waktu, karena ini sudah berusia lebih dari 100 tahun, kota industri yang maju ini menjadi kota tua sekarang. Karena tahun 98, salah satu perusahaan tambang terbesar, yaitu PT Bukit Asam, tutup operasional di sini. Sehingga kota Sawalunto ini terjadi penurunan penduduk. Karena pekerja-pekerja tambangnya itu pindah ke Tanjung Enim. Dasarnya kedua boro. Dan Sawalunto menjadi kota yang hampir mati. Itu sejarah Sawalunto. Waktu itu kalau ditanya penduduk Sawalunto, dari 10 orang yang ditanya, separuh menyampaikan ingin keluar dari Sawalunto. Tidak ada lagi harapan hidup di Sawalunto. Karena perputaran ekonomi turun luar biasa. Transaksi di pasar-pasar juga berkurang. Karena hampir sepertiga warga Sawalunto ini adalah pekerja tambang yang tambangnya tutup. Tapi kita di Sawalunto tetap bersemangat. Kita tidak ingin menjadi kota hantu, karena biasanya kota bekas tambang itu menjadi kota hantu. Kita ingin hidup, kita punya nilai yang bisa kita jual. Akhirnya kita tetapkan Sawalunto ini menjadi visi misinya menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Dan alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang, memanfaatkan situs, bangunan, dan sejarah bekas tambang itu dengan nilai yang luar biasa. Kita bisa hidup, dan Sawalunto sampai hari ini bisa bertahan dan malah berkembang dengan baik. Jadi walaupun di Sawalunto itu tidak ada orang kaya, Bapak Ibu, tetapi Sawalunto itu jumlah penduduk miskinnya terkecil se-Indonesia dari 512 kabupaten kota di Indonesia. Sawalunto ini juga menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, karena di Sawalunto kita berbagai macam suku, multi etnis, kemudian berbagai macam ras, budaya, dan agama berpadu di sini. Dan tingkat kriminal kita paling rendah. Jadi itulah kondisi Sawalunto. Ini adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Dan semoga kita yang hadir di sini juga merasa nyaman untuk berada di Sawalunto. Kemudian kita hubungkan dengan kegiatan kita pada hari ini, kegiatan puisi. Di Sawalunto juga pernah punya tokoh. Kalau kita flashback ke belakang lagi 119 tahun yang lalu, lahir salah seorang tokoh, tepatnya di daerah Talawi. Kebetulan itu kecamatan tempat kami berasal, yang bernama Profesor Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin. Beliau sekolah hukum di Batavia pada waktu itu, dan beliau termasuk penggagas Sumpah Pemuda, karena beliau adalah ketua Yong Sumatra Nenbon kalau tidak salah. Dan pada waktu itu dia berpuisi. Puisinya adalah Tumpah Darahku. Nah, itulah puisi Muhammad Yamin. Itu kalau bicara Muhammad Yamin. 1 tahun setelah Muhammad Yamin lahir pula adik beliau satu bapak, namanya Jamaluddin Adinegoro. Kalau nama di kampungnya itu Jamaluddin, tetapi nama tokohnya adalah Adinegoro, karena beliau adalah tokoh pers nasional. Nah, beliau beradik kakak, satu bapak lain ibu. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang punya nilai budaya yang cukup kuat. Dan tentu peluang ini tetap kita lestarikan, kita kembangkan, dan menjadi perekat Sawalunto yang heterogen ini. Dan kami berharap kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini bisa memberi keberagaman untuk kita dalam pengembangan kebudayaan yang ada di Kota Sawalunto.
Karena kota Sawalunto ini adalah kota yang benar-benar serius dengan kebudayaan. Salah satu buktinya Bapak Ibu, di Sawalunto ini dari 19 kabupaten kota, dinas pariwisata yang dibagi dengan kebudayaan hanya di Sawalunto. Selebihnya kebudayaan itu hanya menumpang sedikit di pariwisata. Tapi kalau di Sawalunto satu level antara dinas pariwisata dan kebudayaan. Begitu pedulinya kita dengan kebudayaan. Dan banyak budaya-budaya yang sudah kita tetapkan, baik itu budaya benda, non benda, termasuk ini songket silungkang, ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Bahasa Tangsi, salah satu keberagaman kita, juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Itulah sejarah singkat Sawalunto, dan semoga Bapak Ibu senang berada di Sawalunto, dan semoga acara kita ini bermanfaat untuk kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kegiatan Sawalunto Berfusi untuk Negeri tahun 2022 secara resmi kami buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.